Detikers dan Bismania, pada medio 2022 lalu sempat ramai di media sosial isu perpecahan pada tubuh direksi PO Bus Haryanto. Nah, kali ini kami mencoba mencari tahu sekaligus melakukan klarifikasi dari kedua belah pihak yang berseteru. Kami berangkat ke Kudus, Jawa Tengah untuk bertemu dengan Pak Haji Haryanto. Akhir-akhir ini kan ada video viral nih Pak ya. Salah satu putra Pak Haji, sebut aja Mas Rian Mahendra, membuat sebuah video klarifikasi di YouTube-nya PO Haryanto Official yang mengatakan bahwa dia dipecat dan kemudian ada narasi tanpa pesangon Pak. Itu benerkah Pak Haji sudah tidak menginginkan Mas Rian di PO Haryanto Pak? Ya gini Mas, sebenarnya ini ulah dia sendiri ya. Rian ini dari kecil kan senangannya minggat ya, pergi datang, dan dia itu yang dikerjakan dia itu barang yang nggak manfaat. Dia senangannya kan main game ya, main game itu ada jago, itu tiap hari ngabisin uang ya kan. Uang itu kan jutaan toh Mas ya kan. Uang itu kan kita cari dengan keringat ya kan, dengan keringat yang susah payah kita buanglah uang itu dengan yang manfaat gitu loh ya kan. Dia pergi datang, dia itu kalau pergi ya, dia itu keluarganya ya Mas. Saya bilang gini, Yan, kamu ini udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun rumah tangga, saya belum lihat kamu bisa membahagiakan keluargamu tinggal kamu gelendang kayak begini. Nah, saya yang mencukupin keluargamu ya kan. Cobalah, kamu ini sudah berapa usiamu, kamu duduk di rumah aja ya kan. Kamu duduk di rumah, urusin keluargamu yang baik, ajarin sholat ya, dididik yang bagus ya, supaya keluargamu ini benar-benar jadi keluarga yang baik ya kan. Selama ini kan anak-anakmu ini kan jauh dengan kamu ya kan. Kamu datang pergi. Lah kemarin tuh Mas Rian tuh fatal Mas, fatal sekali. Waktu minggat tuh fatal, dia meninggal. Dia main Bitcoin ya, main Bitcoin itu dia di situ, ini saya ceritakan ya, dia main Bitcoin, dia menjanjikan persentase 20% kepada orang-orang yang dipinjemin uang ya. Di saat itu berapa hari Rian nggak bisa memenuhi janjinya ya, padahal dia itu utangnya udah miliaran loh Mas. Kabur dia. Nah, setelah kabur itu orang kan nyari dia ya, dia kabur, nggak berani dia nongol, kabur. Yang dicari saya ya, saya rembuk-rembukkan, bagaimanapun kan namanya anak ya, barangkali dia bisa berubah jadi orang baik. Tidak ada Mas orang tua yang berharap anaknya hancur. Semua orang tua ini mengharap anaknya jadi anak yang baik dan lebih pintar daripada orang tuanya. Syaratnya apa? Taat pada orang tua, ambil ilmu orang tua yang baik ya. Apa yang dilakukan bapak yang baik kamu ambil hikmahnya. Anak harus bisa mendem juru bongkok dur ya kan. Dia ninggalin utang miliaran Mas, kabur, diserbulah ke sini sampai ada yang dipinjam ATM-nya, pinjam kartu kreditnya ya. Wah, saya bilang, saya ini karena jaga nama Haryanto yang udah cukup besar Mas ya, saya bayar loh itu miliaran. Saya bayar, dia minta maaf sama saya, tak maafin. Udah kamu yang baik, kamu kerja. Saya beliin Mercy itu harganya hampir 2 miliar. Masih tak terima, tak beliin Mercy, tolong anak-anak urus yang bagus. Bagaimana orang tua nggak sayang sama anak? Yang dimana yang orang tua nggak sayang? Kalau saya nggak sayang, nggak mungkin tak bayari utang dia. Udah di penjara dia. Ya, penipuan kan? Penipuan karena apa? Ibaratnya fiktif. Ya, fiktif yang hal-hal yang nggak tinggi. Saya bilang, udah kamu stop. Kamu jangan bikin opini, jangan bikin berita-berita bohong sekarang ini, ya kan? Udah, kamu semua udah cukupin. Apalagi yang kamu cari? Itulah anakmu itu loh, urusin. Anakmu perempuan 3. 20 tahun kamu nikah, kamu belum pernah namanya kamu itu membagikan keluarga. Kalau membagikan orang tua, kamu aja belum pernah kok. Saya bilang. Nah kemarin, Mas Rian itu membuat kecewa sama orang tua lagi. Kenapa? Dia ngadakan Bali Bangkit.
Saya nggak tahu, utangnya nggak tahu, malam-malam dia marah-marah, minta uang 300 juta. Loh, setengah 3 waktunya saya sholat malam. Saya ini kan nggak pernah lepas dari sholat malam, Mas. Saya setiap jam 3, setengah 3 saya udah bangun. Karena apa? Itu kewajiban saya yang harus jalankan. Saya sama ibunya masuk kamar loh. Kan dilarang. Dilarang anak masuk kamar orang tua. Itu ajaran kami. Nggak boleh loh. Orang tua aja masuk kamarnya anak nggak boleh kok. Harus punya etika, harus punya santun. Ya kan? Saya waktu tak usir dia. Ya. Udah kamu sana. Saya waktunya ini mau sholat malam. Kamu nggak usah ganggu saya. Ya. Kamu minta uang kan harus tahu. Digunakan untuk apa uang ini. Ya kan? Orang tua kan tahu, Mas. Jangan sampai saya ini membayar utang dia tapi uangnya dibuat maksiat. Saya dosa. Udah ngasih uang tapi malah saya ketiban dosa. Ya nggak mau lah saya. Harus buka dulu, utangmu buat apa? Juntungkan. Ya dia kerjanya main game. Barang-barang yang nggak manfaat itu jangan jalankan, Yan. Kasihan kamu nanti. Hidupmu itu berapa menit sih kalau kamu menitin? Kamu harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Apa yang sampaikan orang tua dengerin. Kalau kamu pengen bahagian dunia, bahagia akhirat. Kan enggak. Malah dia ngamuk. Malah saya ditantang-tantang Rian loh, Mas. Loh, Rian ini pernah mau mukul saya loh. Kurang ajar enggak? Tapi tak maafin, Mas. Tak ingetin gara-gara jangan main game. Ya, kamu udah dewasa, kamu udah punya keluarga, enggak bagus. Ya, enggak bagus. Kamu main gitu enggak bagus. Lu malah mau mukul saya marah-marah kok. Itu kerjanya Rian. Coba bayangkan. Jangan sampai kamu jadi kanan kedua. Itu yang paling takut ya. Hati-hati lo ya. Kalau kamu sudah berani melawan orang tua, berani bicara kasar sama orang tua, apalagi nantang orang tua, hati-hati lo ya. Orang tua ini adalah Allah kedua, yang ketok. Makanya hati-hati. Bicara orang tua itu harus kamu dengerin. Itu hati-hati lo. Orang tua itu ucap dadi lo. Saya menasihatin kamu demi kamu sendiri. Ya, bergaulah orang-orang yang baik. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, kamu akan jadi baik. Kamu udah punya istri, urusin istrimu yang baik. Saya yakin. Kasihan, kamu kurang apa? Rumah tak bangunkan bagus, ya kan? Rumah tak bangunkan. Kamu harus lihat bagaimana bapakmu dulu berjuang. Kamu masih kecil. Kalau saya nggak sayang sama kamu ingat baju merah, kamu tak cewoki saya. Mandi tak mandiin, ngising tak resii, pipis tak resii, pakaian tak kucekin karena saya nggak mampu bayar pembantu. Bagaimana kamu lihat jeripaya orang tua? Kok kamu tidak mengingat sejauh itu? Saya bilang, dia udah gelap mata, dia udah duniawi, jadi dia tidak melihat akhirat. Jadi itu, orang kalau udah lihat dunia, nggak lihat akhirat, dia buta matanya. Orang tua itu sayang sama anak. Kalau orang diingetin itu karena sayangnya, ya kan? Sayangnya. Jangan sampai nanti kamu ini tidak kebagian surga. Kamu akan nyesel setelah kamu di akhirat nanti itu. Nyesel kenapa? Kok benar ya kata orang tua ini? Tapi udah kasep, gitu loh. Mau minta lagi, hidup sama Allah, kasep nggak bisa. Jadi berita yang diopim itu nggak benar. Oh dia itu tak kasih mentaris. Ini kok, Fortuner aja 3D-in kok. Tak kasih Fortuner, kamu tak kasih apa, tak cukupin. Tapi kalau tiap harinya di gini gimana, Mas? Kita perusahaan ini kan perlu disiplin. Kalau pengen maju, pengen negakkan kebenaran. Dia susah. Jadi apa yang disampaikan dia itu nggak benar. Kalau bilang orang tua nggak nyangonin nggak benar. Wong keluarganya saya yang ngurusin kok berpuluh-puluh tahun kok. Bagaimana nggak nyangonin? Duit yang dihabisin dia 2 miliaran kok. Gimana? Dia tuh ngambilin sana, ngambilin sini, ngambilin sana, ngambilin. Kan nggak bagus toh, Mas. Ngajarin itu yang ngajari yang baik. Jangan ngajarin yang jelek. Dia ini kan ngajarin yang jelek. Ngambil komisi, ngambil ini, ngambil uang di agen-agen. Itu kan nggak benar. Itu yang membuat hancur perusahaan. Saya nggak mau jadi tumbalnya dia gitu loh. Ya, karena apa? Saya harus berprinsip. Bagaimana Rasulullah ngendikan. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, tetap aku akan potong tangannya. Itu kan menandakan bahwa kita harus tegas gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini kejerumus dalam kehancuran gara-gara anak yang nggak benar gitu loh. Kita nanti itu loh, anak masih nggak benar buat bilani gue. Karena kamu ke neraka. Janganlah ya Allah. Berikan saya keselamatan
untuk orang-orang yang benar, orang pengikutku. Siapa saja anakku yang benar, selamatkan. Yang nggak benar kasih hidayah supaya dia jadi orang yang benar. Kenapa? Kasihan. Rian tuh kasihan sebenarnya, tapi dia nggak mau dikasihani, gitu loh. Dia menantang orang tua. Ya sudah, monggo. Kalau kamu ngajak perang orang tua, tidak akan menang sama orang tuamu. Bapakmu itu jago perang kok. Ini tentara dilatih perang kok ya. Saya dilatih perang. Jadi tentara ini tukang perang saya. Itu loh. Kok kamu ngelawan bapakmu, menantang bapakmu? Saya nasihatin kamu tobat nasuha yang baik kamu. Kamu hati-hati loh saya bilang. Kamu mumpung kamu masih hidup loh. Ya lihat sendiri orang itu bagaimana imamnya. Ya kan? Kalau imamnya baik, makmumnya baik kok. Ya kan? Berarti Pak Haji, per Juli 2022 kemarin Mas Rian udah nggak di PO Haryanto Pak? 2000 sebenarnya dia masih di sini. Cuman dia ini kan tak ajak tertib Mas. Dia bermain ya kan. Dia pinjam uang sana pinjam uang sini, ya kan? Tak tanya, kalau kamu pinjam uang kamu gunakan untuk apa, ya kan? Kan terbuka tuh Mas, ya kan? Dia pakai 250 juta, ya kan? Terus dia jaminkan sertifikatnya mertuanya, dia jaminkan BPKB Avanza, ya. Saya bilang, kamu buat apa uang ini, ya kan? Dia utang sama 70 juta juga saya bayarin masih. Kurang bagaimana saya, udahlah kamu ini berhenti, jangan sombong, saya bilang. Dan juga orang-orang jangan percaya dengan apa saya bilang, Rian itu nggak benar, omongannya bohong itu, omongannya bohong. Kalau kamu percaya sama publik, sama medianya Rian, kamu ini dosa besar, dosa besar. Kenapa? Apa yang disampaikan Rian itu nggak benar, bohong. Rian itu bohong, tukang bohong. Dia hanya pintar ngomong, ya, tapi pintar bohong, itu loh. Dia itu sebenarnya pintar loh Mas, pintar. Cuman dia nggak mau sabar jadi orang. Nggak ada dong Mas, orang tua tega sama anaknya. Karena anaknya yang kurang ajar. Sekarang bagaimana saya nggak sayang sih Mas, utang miliaran dibayarin, mobil Mercy dibeliin. Tapi kan gunakan yang pas, bukan digunakan yang nggak benar kan. Harta ini cari dengan keringat saya kok. Ya orang-orang tolong itu, orang-orang yang pengikut dia itu. Sadar, jangan bicara yang nggak benar. Jangan bicara mojokkan orang-orang yang nggak benar. Nanti jangan percaya dengan dunia apa itu? Dunia media. Percaya dunia nyata aja lah. Tanya Pak Haryanto lah ya. Pak Haryanto ini alhamdulillah Mas, saya ini selalu menjaga sholat 5 waktu saya. Ya mudah-mudahan dia sih nggak jadi anak durhaka ya. Dia mau tobat sebelum mati ya, mau berbuat yang baik ya. Itu mudah-mudahan doa saya begitu. Ya. Itu jangan sombong, jadi jangan angkuh seakan-akan PO Haryanto ini saya yang merintis. Halo, ditmu iku piro? Kowe iku ditmu jenjelek wong tuwa, sing ngemis sampe aku aja sok kemaki. Wong kowe kejam bohong kok, Saya bilang, ya dia main saham lagi, main Bitcoin lagi. Ya ini saya nggak mau kedua kali lagi utangnya dia banyak, saya nggak mau bayarin. Ya. Karena ulah dia ya dia yang bertanggung jawab lah, saya bilang. Kita kan dia yang utang kok masa saya suruh bayarin, ya kan? Nah, harapan saya ya Rian itu supaya sadar gitu loh. Sadar jadi orang yang baik. Dan orang-orang jangan percaya dengan opini Rian. Rian juga mau terbuka dari awal sama orang tua nggak mau terbuka. Kamu terbuka. Apa yang kamu lakukan ini kamu ada yang kamu sembunyikan. Saya ingin tahu supaya aku bisa mengudarin. Jangan terulang kembali lagi kamu pergi ninggalin utang yang miliaran, gitu loh. Lalu itu kalau nggak nanya Haryanto, siapa yang mau bayar Mas miliaran? Emang sedikit uang miliaran itu? Ya kan? Jenderal aja belum tentu punya uang segitu. Ya kan? Ya kan nanya Haryanto aja. Loh itu saya masih baik loh Mas. Masih tak urusin, masih tak sayang, ya kan? Tak suruh sholat. Wah. Selama Mas Rian nggak ada nih ya, kan udah dipecat sama Pak Haryanto. Penggantinya siapa Pak di lapangan? Loh, kalau Haryanto nggak ada masalah sih Mas. Nggak ada masalah, kita udah cukup. Saya sendiri dari dulu kan saya memang ya ngatur keuangan saya, belanja ini, ngatur ini. Saya udah punya anak saya, anak yang nurut-nurut. Saya punya anak angkat banyak kok, punya anak angkat saya tuh banyak. Nurut-nurut saya bilang, kamu urusin spare part, hati-hati ya. Kamu nyari duit, gunakan yang benar ya. Karena apa? Hormati itu duit. Karena kamu apa? Kamu nyari duit dengan yang halal. Buanglah pada tempatnya yang baik supaya kamu berkah. Saya bilang. Kalau kamu ada orang nggak punya, kamu santuni orang nggak punya. Jangan sampai kamu melihat orang menderita. Saya bilang, nggak boleh. Karena bapakmu dulu cukup menderita, Lang. Makan nggak bisa. Jangan sampai terjadi orang seperti bapakmu. Saya bilang, tolongin.
Dan nyatanya saya bedah rumah ya, saya udah cukup banyak tak bedah rumah yang bantu warga ya. Itu kan saya nggak ada pamrih apa-apa, nggak pamrih saya minta, saya mau nyalon ini, enggak saya. Saya hanya tujuan saya untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana saya hidup ini bisa manfaat, membuka lapangan kerja, membantu program pemerintah ya supaya kita bisa mengatasi pengangguran. Inilah namanya kita pahlawan. Pahlawan itu tentara, saat pensiun kita bisa membuka lapangan kerja. Ini namanya pahlawan. Nah ini, tentara ini saya ini biarpun kopral ya, tapi saya ini pahlawan. Kenapa? Setelah saya purna, saya membuka lapangan kerja dan membuat orang pengangguran bisa bekerja. Ini. Oh iya, Pak Haji kan selain Mas Rian punya 2 anak lagi nih Pak ya. Mas Agus dan satu lagi Mbak Dewi. Di PO Haryanto tugasnya sebagai apa Pak Haji? Ya Mas Agus ngurusi keuangan ya. Mas Agus ini politik banget. Mas Agus ini orang jujur Mas. Dan dia ini malah lebih dari kiai istiqomahnya. Ya, tak lihat ya, Masya Allah Mas Agus ini tiap sholat 5 waktu dia selalu mendaris Quran. Jadi itu loh, kadang-kadang itu saya nangis saya lihat kalau ada dia itu, benar. Malah saya kalau memang dia, saya bilang dia itu kalau duduk manis saja udah enak Mas. Duduk manis semua lah tak cukupin. Biarlah aku yang kerja, kamu nggak usah kerja. Saya bilang, kenapa? Daripada kamu kerja juga ngerecokin. Saya bilang, ya kan, tidak jujur kamu nggak mau. Kalau namanya usaha Mas harus jujur Mas, nggak bisa. Harus kita disiplin, keuangan juga disiplin, semua disiplin. Dia kan nggak mau disiplin. Gimana? Pengusahaku nggak mau disiplin, ya hancur lah. Kalau ada orang ya, silakanlah kalau dia mau ikut kerja orang lain, biar dia merasakan dulu sama orang lain Mas. Ya kan, kayak apa? Ya kan, kayak apalah dia gitu loh. Biar merasakan orang lain dulu. Bener gak kata saya gitu loh ya kan? Kalau orang percaya sama Rian, ya mudah-mudahan sih mulutnya nggak ditampuk sama malaikat ya. Takutnya nanti ditampuk sama malaikat. Kenapa? Orang nggak percaya tiba-tiba ikut jelekin saya. Loh ya apa? Kalau saya jelekin saya alhamdulillah ya. Yang penting saya jangan sampai jelek-jelekin orang. Ya kan? Tak suruh tobatan nasuha ya. Ini dosa Rian itu sudah luar biasa loh Mas. Kenapa? Dia membuat berita yang bohong ya. Itu setiap orang baca dia keciptaan dosa. Kalau yang baca jutaan orang itu kayak apa dosanya? Yang baca pun dosa, ya kan? Karena ketipu dengan gaya Rian, ini. Makanya tak suruh tobat. Kamu tobatan nasuha, kamu udah haji, tak hajikan. Ya, apa yang di... Oke, mungkin Pak Haji terakhir, Pak Haji ada pesan-pesan nggak buat Haryanto Mania nih? Oh, Haryanto Mania, tolong kita solid ya, bahwa Haryanto Mania itu masih utuh, tetap kita tidak ada goyah ya. Boleh nanti Maret kita akan kumpul Haryanto Mania di garasi yang baru Pengging yang dipimpin oleh Mas Ruli ya. Dia Ruli itu baik, Mania yang tua, yang tertua, yang menciptakan Mania Mas Ruli itu yang baik dia, itu yang benar. Dari sampai sekarang Pak Ruli itu, Mas Ruli itu luar biasa. Dia tahu pribadi saya, tahu jeripaya saya, dan tahu jiwa saya. Itu Dik Ruli itu. Ya, jadi itu Mania itu. Jadi kalau Mania itu ya nggak benar, kamu malah dosa. Ya saya minta Mania-Mania bertanya sama Mas Ruli, itu mesti kamu dijawab dengan yang benar. Nggak mungkin nggak. Karena apa? Setiap perkataan yang nggak benar, kita akan menggunakan fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, maka dosamu sampai di akhirat kita ngeri ya. Itu. Usai dari Pak Haji Haryanto, untuk mendapatkan fakta yang jelas dari kedua belah pihak, kami bertolak ke Solo, Jawa Tengah untuk berbincang dengan Mas Rian Mahendra. Nah, wawancara dengan Mas Rian bisa disaksikan di video berikutnya dari Detik Oto dan 20 Detik.